Ever wondered how AI makes decisions? Let's talk about forward and backward chaining. Forward chaining starts with the facts. It's like solving a puzzle piece by piece until you reach a conclusion. Backward chaining, on the other hand, starts with the goal. Imagine knowing the answer and working backwards to figure out how you got there. Forward chaining is great when you want to explore all possibilities. Backward chaining is perfect when you know the target and just need the steps to get there. Forward or backward, each has its own superpower in the AI world. Which one do you think is more efficient? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Hakim dengan NIM 23010100211. Nah, pada video yang tadi itu adalah sekilas rincian dari forward dan backward chaining. Di sana dijelaskan bahwa forward chaining bagus ketika kita ingin tahu possibility apa saja yang akan terjadi. Kalau backward chaining tadi dijelaskan bahwa kita tahu target kita apa dan hanya menginginkan stepnya saja. Nah, seperti penjelasan di video tadi itu, penjelasan forward chaining ini hampir mirip lah dengan penjelasan yang di video tadi itu. Forward chaining adalah sebuah metode penalaran berbasis aturan yang memulai proses inferensi dari fakta-fakta yang ada untuk mencapai kesimpulan. Ia berfokus pada data input untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai. Nah, ini dia. Ini langkah-langkahnya. Pertama, kita mencocokkan dulu fakta. Misalnya fakta A dengan fakta B. Lalu, aktivasi aturan. Jika fakta-fakta cocok dengan premis aturan, maka aturan tersebut akan diaktifkan. Nah, inferensi kesimpulan. Kita akan menyimpulkan berdasarkan konklusi aturan yang telah diaktifkan. Di sini itu ada aturan pertama. Jika cuaca cerah dan suhu panas, maka kemungkinan besar akan ada orang yang pergi ke pantai. Ya. Aturan kedua, jika orang pergi ke pantai, maka kemungkinan besar mereka akan membeli es krim. Dengan cuaca cerah dan suhu panas dapat disimpulkan bahwa orang-orang akan pergi ke pantai dan membeli es krim. Nah, seperti yang tadi itu, ini adalah forward chaining. Ini A, X. Kalau A itu adalah peraturan, fakta baru, fakta, maka X itu adalah fakta barunya. Misalnya di sini itu penyakitnya itu flu, maka dari flu lama-lama dia penyakitnya akan naik seperti flu batuk lah. Flu batuk digabungkan jadi satu. Nah, setelah itu X dengan R2, maka X itu dia akan masuk ke sini. X dengan B, misalnya flu batuknya ditambah dengan demam, maka jadinya flu batuk tambah demam tambah apa lagi ya di sini kira-kira. Flu batuk, demam, pilek. Ya, flu batuk, demam, pilek, maka penyakitnya adalah si Y. Saya bukan dokter, jadinya saya nggak tahu apa gabungan dari ketiga itu. Dan sampai Z. Nah, kalau backward chaining, dia akan mulai dari sini. Kita sudah tahu penyakit kita itu apa, tapi kita menginginkan step-step sebelumnya, step-step yang telah dilewati oleh penyakit tersebut agar dia bisa sampai berevolusi sampai seperti ini, misalnya seperti COVID. Nah, COVID itu kan dia berevolusi dari sini, dari Y misalnya itu tenggorokannya itu apa ya, sakit ya, tenggorokan sakit. Terus dari Y ini ke X ini misalnya dia batuk, terus ini dia pilek, terus Y ini dia akan ke sini. Kalau ini mungkin apa ya, sakit mata mungkin COVID. Nah, lupa saya itu kalau COVID itu, pokoknya itu dah backward dan forward chaining. Nah, untuk kasus-kasusnya itu saya ambil data dari kaggle.com. Seperti kaggle.com. Oh, ini saya pindahkan ke kanan. Nice. Nah, di sini itu saya ambil download data dari kaggle.com. Datanya yang ini. Yang ini untuk mengetahui data-data seperti yang ditulisannya ini stroke. Oke.
Di dalam datanya itu ada gender, umur, hipertensi. Hipertensi itu darah tinggi. Heart disease itu penyakit jantung. Terus ya tahulah apa ini. Work type, tipe pekerjaannya. Residen itu adalah tempat tinggalnya. Urban itu adalah kota, perkotaan dia tempat tinggal. Rural itu adalah pedesaan. Ini glukosa levelnya. BMI itu badan mass index, body mass index ya, body mass index, yaitu untuk berat badannya lah. Ini smoking status, apakah dia sudah ngerokok, pernah merokok atau apa itu. Ini stroke-nya. Kalau angka 1 berarti dia terkena stroke, kalau angka 0 berarti dia nggak terkena stroke. Oke. Nah, ini saya memisahkan yang ya, punya penyakit jantung, tapi kita lewatin saja dulu karena yang kita cari itu adalah stroke-nya. Oke. Dalam di deskripsi ini saya sudah memisahkan semua yang nggak terkena stroke dan juga yang terkena stroke. Yang saya ambil itu semua data orang yang terkena stroke. Jadinya di sini itu 1111. Yang ini kan ada 0 berarti dia nggak terkena stroke. Tapi yang ini 111 dia terkena stroke semuanya. Oke. Ini juga datanya dia berkurang dari 4.972 jadi 4.819. Jadinya yang ini adalah orang yang terkena stroke yang ini. Oke, saya pisahkan dari urutan umur berapa saja orang itu terkena stroke. 248 ini adalah jumlahnya mungkin ya. Pokoknya rata-rata orang yang terkena stroke itu adalah umurnya 67. Ini termasuk backward chaining nih kalau menurut saya sih. Soalnya ini kan age itu dia akan mendeskripsikan lagi dan membelah lagi. Seperti yang di sini kan backward chaining itu yang Z ini dia akan membelah lagi jadi Y, X terus A. Itu kan rincian dari backward chaining. Nah, di sini saya memisahkan orang-orang stroke yang terkena darah tinggi. Di sini 0, 1. Oke, yang 1 ini 66, yang 0 ini 182. Berarti yang terkena stroke dengan darah tinggi itu 66 orang dan yang tidak terkena itu adalah 182. Oke, saya lanjut dah ke bawah sini. Hipertensi mana dia? Nah, di sini. Ini smoking status ini. Ini itu saya gabungkan orang-orang yang data-data sebelum saya ubah. Pokoknya ini adalah gabungan orang, data yang nggak terkena stroke dengan data orang yang terkena stroke. Nih, seperti yang kita lihat di sini. Orang yang nggak pernah ngerokok itu kemungkinan besar itu dia nggak akan terkena stroke. Ini 0, tapi kemungkinan itu pasti ada possibility atau posibilitasnya untuk terkena. Yang never smoked aja ini yang 89 orang terkena stroke. Yang pernah ngerokok itu 797 dia nggak terkena stroke, tapi 70 orangnya terkena stroke. Nah, pokoknya ini yang ke bawah. Oke, mungkin status value count. Nah, di sini dia. Nah, ini untuk orang yang terkena stroke semuanya. Orang yang nggak pernah ngerokok pun terkena stroke 89. Jadi kemungkinan besar kalau kita menyimpulkan yang di sini itu meskipun kemungkinan besar kalau kita nggak pernah ngerokok, kemungkinan besar kita nggak akan terkena stroke. Nah, seperti ini kan. Never smoked-nya aja 1000 orang yang nggak pernah ngerokok tapi terkena itu cuma 89. Berarti banyakkan yang ini. Kalau kita nggak pernah ngerokok pasti ini bakalan terjadi lah. Bukan pasti tapi punya posibilitas ya. Ini saya lanjut, saya bikin ini visualisasinya untuk data-datanya. Oke, ini untuk orang yang
campuran dari orang-orang yang ngerokok, dari orang yang ngerokok yang terkena stroke dan tidak terkena stroke. Yang nggak pernah ngerokok itu 36%. Oke, anon ini dia nggak tahu apakah orang tersebut ngerokok atau enggak. Ini saya ambil datanya dari kaggle.com btw. Terus ini size-nya. Ini orang yang ngerokok. Data orang yang merokok dan tidak merokok tapi dia terkena stroke. Oke. Wah, never smoker-nya dari 36 sampai 35, berarti meskipun kita nggak ngerokok pun terkena stroke ya. Oke. Nah, ini untuk angkanya, atau saya sebut biasa angka kalau umur. Oke. Umur rata-rata orang yang terkena stroke itu adalah 67 ke atas. Terus STD-nya minimal umur orang tersebut adalah 12 tahun. STD bukan. STD itu apa kan lupa saya. Pokoknya ini minimalnya berarti orang 1 tahun pun bisa terkena. STD itu apa mungkin lupa saya. Terus 35%, 50 orang-orang yang berumur 59 terkena. Yang 50% 71, max-nya itu umur 82. Dalam data ini orang terkena stroke paling tinggi umurnya itu 82. Oke. Ini adalah plotnya. Kita biasa sebut dengan visualisasi data dah. Nah, terus di sini saya bikin juga residennya. Residen itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah tempat dia tinggal. Urban itu dia tinggal di kota, rural itu pedesaan. Oke. Di bawah ini orang-orang yang terkena stroke di kota itu lebih banyak ketimbang yang di pedesaan. Ini dia visualisasinya. 54 urban, 45% rural. Urban itu kota, rural itu pedesaan. Nah, berarti di sini kita dapat kesimpulan bahwa meskipun kita tidak merokok pun dapat terkena stroke. Ya, udahlah. Seperti itu. Nah, di sini itu saya lupa tadi menghitung apa namanya ini. Iya, glukosanya ini. Glukosa sama body mass index. Ini berat badan, ini level glukosanya. Oke, berarti di sini juga kita punya kesimpulan bahwa orang yang punya darah tinggi kemungkinan besar dia akan terkena stroke. Tapi yang darah tinggi pun kemungkinan besar tidak terkena juga di sini. Karena datanya menyebutkan gitu, mungkin datanya dia kurang, belum terlalu menyeluruh ya, karena di sini juga datanya sampai 4.000, masih dikit, wajar. Terus ini smoking statusnya orang yang merokok tapi dia terkena stroke. Never smoker, orang yang nggak pernah merokok itu 89 tapi dia terkena stroke. Yang pernah merokok ini formerly ini yang pernah, tapi mungkin dia berhenti atau mungkin lanjut lagi besok. Orang yang masih aktif 42, berarti 42 tambah 70 itu 102. Ya, 102. Berarti banyakkan orang yang ngerokok itu dia terkena stroke gitu. Kalau kita simpulkan di sini, berarti kebanyakan orang yang merokok itu terkena stroke kalau kita simpulkan di sini tuh. Oke. PD cross step ini saya sambungkan dengan smoking status dan stroke. Nah, itu aja presentasi dari saya mengenai forward dan backward chaining. Meskipun backward chainingnya itu cuman gini-gini aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.